Kereta setan ala Tiongkok ini benar-benar membuat dunia tercengang. Bayangkan sebuah kereta api yang mampu melesat dengan kecepatan 600 km setiap jam, melaju begitu cepat hingga seakan-akan tidak lagi menyentuh rel. Begitu kereta api itu diuji coba di jalur khusus yang baru saja selesai dibangun di Provinsi Shandong, seluruh mata internasional langsung menoleh. Para insinyur, pakar transportasi, dan jurnalis teknologi dunia berdiri di tepi lintasan sambil terpana melihat betapa mulusnya rangkaian gerbong itu meluncur. Bukan sekadar peluncuran biasa, melainkan sebuah deklarasi bahwa Tiongkok telah resmi menempati posisi teratas dalam perlombaan teknologi transportasi darat super cepat, mengalahkan dua raksasa lama, yaitu Jepang dan Jerman, yang selama ini dikenal sebagai kiblat teknologi perkeretaapian dunia. Perjalanan panjang menuju kecepatan 600 km setiap jam ini tidak tercapai dalam semalam. Para insinyur Tiongkok selama bertahun-tahun terus melakukan penelitian, eksperimen, hingga simulasi komputer yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memadukan teknologi levitasi magnetik modern, sistem kendali otomatis, serta material futuristik yang mampu menahan tekanan luar biasa. Kereta api ini menggunakan prinsip gaya magnetik untuk mengambang di atas rel, sehingga gesekan yang biasanya memperlambat laju hampir dihilangkan sama sekali. Hasilnya adalah kereta api yang dapat melaju dengan kecepatan yang sebelumnya hanya dapat dibayangkan dalam film fiksi ilmiah. Pada setiap uji coba, para teknisi mencatat data suhu, tekanan, getaran, dan stabilitas untuk memastikan bahwa kereta api tersebut tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan nyaman bagi para penumpang. Bila dibandingkan dengan Jepang, yang selama puluhan tahun bangga dengan kereta api Shinkansen mereka, pencapaian Tiongkok ini ibarat petir di siang bolong. Shinkansen tercepat yang beroperasi secara komersial hanya mampu melaju di kisaran 400 km per jam. Sementara itu di Jerman, kereta api Intercity Express atau yang dikenal luas sebagai ICE juga hanya berani menembus angka 400 km per jam dalam uji coba khusus, bukan layanan harian. Kini Tiongkok hadir membawa sebuah jawaban yang begitu mengejutkan, sebuah kereta api yang melesat 600 km setiap jam dan siap membawa penumpang dari satu kota ke kota lain. Dengan waktu yang begitu singkat, kecepatan ini benar-benar mendefinisikan ulang arti kata jarak dan waktu dalam transportasi darat. Kesan pertama yang diberikan kepada para pengamat bukan hanya kecepatan, tetapi juga desainnya yang futuristik. Rangkaian gerbong didominasi warna perak berkilau dengan sentuhan biru elektrik di sisi-sisinya, seolah mengisyaratkan bahwa masa depan telah tiba. Interiornya tidak kalah memukau. Bangku-bangku dibuat dari material ringan dan kuat, dilengkapi dengan layar informasi real-time yang menunjukkan kecepatan, suhu, serta posisi terkini. Pintu otomatis beroperasi nyaris tanpa suara, pencahayaan lembut memenuhi ruang kabin, dan jendela-jendelanya dirancang anti-getaran, sehingga pandangan keluar tetap jernih walau melaju super cepat. Setiap detailnya dikerjakan dengan teliti demi memberikan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan. Keberhasilan ini bukan hanya tentang teknologi transportasi, melainkan juga simbol kebangkitan ekonomi dan ambisi global Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah menanamkan investasi raksasa selama bertahun-tahun untuk membangun jaringan infrastruktur yang modern. Jalur rel khusus kereta super cepat ini dibangun dengan perhitungan yang sangat presisi, mulai dari material rel, desain terowongan, hingga tata letak stasiun yang terintegrasi dengan pusat kota. Ini adalah proyek kebanggaan nasional yang menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok bukan lagi sekadar negara industri biasa, melainkan pusat inovasi teknologi yang dapat menandingi bahkan melampaui negara-negara maju lain. Reaksi dunia pun beragam, mulai dari kekaguman hingga rasa was-was. Di Jepang yang selama ini terkenal dengan disiplin dan keunggulan, teknologinya mulai merasa tertantang untuk kembali berinovasi. Jerman yang selama ini menjadi pelopor transportasi darat ramah lingkungan, kini juga mulai menyiapkan riset untuk mengejar ketertinggalan. Di media sosial, berbagai komentar bermunculan, mulai dari pujian hingga candaan yang menyebut kereta api ini sebagai kereta setan karena kecepatannya yang luar biasa. Banyak yang bertanya, apakah manusia sudah siap untuk perjalanan darat dengan kecepatan seperti itu, atau justru ini adalah awal dari era baru, transportasi yang akan mengubah cara kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Para pakar kesehatan dan keselamatan pun ikut bersuara. Mereka melakukan penelitian mendalam mengenai efek kecepatan tinggi terhadap tubuh manusia, terutama dalam perjalanan jarak jauh. Mereka mengukur apakah ada potensi gangguan tekanan telinga, apakah sistem stabilisasi kereta mampu meredam guncangan pada tikungan tajam, serta bagaimana mekanisme evakuasi darurat jika suatu hari terjadi gangguan teknis. Semua hal itu menjadi tantangan baru, tetapi tim insinyur Tiongkok
meyakinkan dunia bahwa kereta api ini telah melalui serangkaian uji coba ekstrim sebelum diresmikan. Bahkan, mereka menunjukkan rekaman uji coba di mana kereta melaju dalam kondisi cuaca buruk, termasuk hujan deras dan angin kencang, dan hasilnya tetap stabil. Selain faktor teknis, ada juga dampak ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Dengan kereta api super cepat ini, waktu tempuh antara kota-kota besar di Tiongkok akan terpangkas lebih dari setengahnya. Kota yang dulunya memerlukan perjalanan berjam-jam kini dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit. Bayangkan dampaknya terhadap bisnis, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Restoran di kota kecil akan kedatangan tamu dari kota besar hanya untuk makan siang. Konferensi internasional bisa dihadiri oleh peserta dari kota, berbeda dalam waktu singkat. Transportasi barang pun akan semakin cepat, yang berarti efisiensi distribusi meningkat pesat. Tidak berhenti sampai di situ, Tiongkok juga berambisi mengekspor teknologi kereta super cepat ini ke negara-negara lain. Delegasi dari Asia Tenggara, Eropa Timur, dan Timur Tengah sudah mulai berdatangan untuk mempelajari cara kerja sistem ini. Mereka berdiskusi tentang kemungkinan membangun jalur serupa di negara mereka, mengingat efisiensi dan daya tarik yang ditawarkan. Jika rencana ini terwujud, bukan tidak mungkin kita akan melihat jejaring kereta api super cepat melintasi berbagai benua, memperpendek jarak dan memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Dunia seakan memasuki babak baru, babak di mana kecepatan adalah raja. Pada akhirnya, peluncuran kereta api 600 km setiap jam ini bukan hanya sebuah peristiwa teknologi, melainkan juga sebuah cerita tentang keberanian manusia untuk bermimpi lebih besar. Dari rel yang membentang luas di tanah Tiongkok, dunia diingatkan bahwa inovasi tidak mengenal batas. Jepang dan Jerman yang selama ini menjadi panutan dalam dunia, perkereta apian kini punya pesaing baru yang luar biasa. Dan bagi setiap orang yang menyaksikan kereta setan itu meluncur di kejauhan, hanya ada satu kata yang terucap, sebuah kata yang mencerminkan keheranan sekaligus rasa hormat, luar biasa. Namun di balik segala gegap gempita pujian, para analis transportasi juga mengingatkan bahwa teknologi secanggih ini membutuhkan perawatan dan pengelolaan yang luar biasa kompleks. Jalur khusus kereta super cepat dengan kecepatan 600 km setiap jam tidak bisa diperlakukan, seperti jalur kereta konvensional. Struktur relnya harus selalu berada dalam kondisi sempurna, sistem magnetiknya harus dijaga stabilitasnya setiap saat, dan bahkan perubahan cuaca ekstrim pun harus diantisipasi dengan cermat. Tiongkok menjawab tantangan ini dengan membentuk tim pemeliharaan khusus yang bekerja 24 jam penuh setiap hari, dilengkapi teknologi pemantauan jarak jauh dan drone inspeksi otomatis. Semua dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perjalanan akan berlangsung dengan aman dan tanpa hambatan. Keterlibatan para universitas dan lembaga penelitian dalam proyek ini juga patut diacungi jempol. Ribuan mahasiswa teknik, profesor fisika, ahli material, hingga perancang interior ikut menyumbangkan ide dan pengetahuan mereka. Mereka melakukan riset mendalam tentang aerodinamika untuk mengurangi hambatan angin. Mereka menciptakan material baru yang mampu bertahan di suhu ekstrim, dan mereka merancang sistem pendinginan yang dapat menjaga suhu kabin tetap nyaman walaupun kecepatan sangat tinggi menghasilkan panas berlebih. Hasil kerja kolektif ini bukan hanya membuahkan kereta tercepat di dunia, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi lain di bidang energi terbarukan dan desain industri. Di tengah euforia keberhasilan Tiongkok, masyarakat dunia mulai berimajinasi tentang masa depan transportasi. Mereka membayangkan bagaimana rasanya hidup di sebuah era ketika jarak bukan lagi penghalang. Bayangkan, seorang pebisnis yang tinggal di kota, Beijing bisa berangkat pagi hari untuk rapat di kota Shanghai, kemudian kembali ke rumah sebelum malam tiba, tanpa harus naik pesawat terbang atau menginap di hotel. Bayangkan pula keluarga yang dapat bepergian liburan ke kota lain, hanya dalam waktu yang sangat singkat, menikmati pemandangan baru tanpa perlu menanggung lelah berjam-jam di perjalanan. Semua itu kini bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang sudah di depan mata.